Halo, saya Alfa Farah, dosen Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ketika kita membaca teks-teks mikroekonomika, seringkali kita menjumpai fungsi yang bersifat homogen atau fungsi yang memiliki properti homogenitas. Video kali ini akan membahas mengenai hal tersebut, khususnya definisi dari properti homogeneity, definisi dari fungsi homogen, contoh fungsi homogen, dan mengapa fungsi tersebut penting di dalam ilmu ekonomi. Nah, homogeneity ini adalah sebuah properti, homogenitas adalah sebuah properti di dalam ilmu ekonomi, fungsi ekonomi yang menunjukkan bahwa perubahan proporsional dalam input akan mengarahkan pada perubahan proporsional output. Nah, misalnya nih, jika input kita meningkat sebanyak 50%, maka ini akan mengarahkan output misalnya meningkat pula sebanyak 50%. Nah, karena ini perubahannya proporsional 1 dengan 1, maka fungsi yang seperti ini kita sebut sebagai homogen di derajat 1. Atau homogeneous at degree 1. Nah, secara formal fungsi homogen bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Tentu fungsi homogen adalah fungsi yang memiliki properti homogeneity ya. Misalnya fungsi mula-mula kita adalah fungsi mula-mula di mana output dipengaruhi oleh dua input X1 dan X2. Tentu outputnya X1, X2. Kemudian misal input kita X1 dan X2 kita kalikan dengan faktor T ya. Jadi meningkat sebanyak faktor T. Jadi inputnya akan berubah menjadi FTX1 dan X2-nya juga berubah dikalikan T. Maka outputnya akan menjadi T pangkat K kali fungsi mula-mulanya. Dalam hal ini T adalah scaling factor, sementara K adalah derajat homogenitas atau degree of homogeneity. Satu hal yang patut diperhatikan adalah derivatif partial derivatif ya terhadap masing-masing inputnya dari fungsi homogen derajat K akan berderajat K minus 1. Jadi misalnya kalau ada sebuah fungsi yang homogen di derajat 1, maka derivasi terhadap inputnya akan homogen di derajat 0. Nah, setelah kita memahami definisi dari properti homogenitas dan juga fungsi homogen, saya bisa memberikan contoh mengenai fungsi homogen ini. Nah, contoh yang paling populer adalah fungsi Cobb-Douglas. Nah, fungsi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas ini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Misalnya inputnya ada 2, F, X1, X2 sama dengan sebuah konstanta A, X1 pangkat alfa dan X2 pangkat beta. Nah, fungsi Cobb-Douglas ini memiliki derajat homogenitas A plus
beta. Contoh fungsi homogen yang kedua adalah fungsi linier. Misalnya di sini adalah fungsi x1, x2 adalah penjumlahan dari input-inputnya dikali konstanta tertentu, dalam hal ini C1 dan C2. Nah, fungsi-fungsi linier seperti ini homogen di derajat 1. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih arti penting dari homogenitas di dalam ilmu ekonomi? Nah, arti penting mengasumsikan bahwa fungsi bersifat homogen adalah yang pertama, ia akan mempermudah analisis ekonomi, khususnya dalam memprediksi perubahan perilaku. Prediksi perilaku ya. Contohnya misalnya adalah dalam fungsi produksi ya, perilaku produsen. Fungsi produksi seringkali kita asumsikan bersifat fungsi produksi bersifat konstan return to scale. Nah, fungsi konstan return to scale ini homogeneous di derajat 1. Nah, dengan sebuah fungsi produksi yang memiliki properti homogenitas atau homogen di derajat 1, kita bisa memprediksi jika produsen tersebut melakukan perubahan terhadap inputnya, lalu apa yang akan terjadi terhadap output perusahaan tersebut. Dalam hal ini perubahannya akan proporsional 1:1 karena derajat homogenitasnya adalah 1. Nah, yang kedua adalah dia akan mempermudah dalam konteks optimasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan metode Euler's Theorem yang akan kita bahas di video yang lain. Nah, dari sini mengetahui pentingnya properti homogenitas dan fungsi homogen, ini menjadi semakin jelas mengapa fungsi produksi Cobb Douglas ini sering dipakai ya, karena fungsi produksi Cobb Douglas ini seringkali diasumsikan constant return to scale, artinya homogen di derajat 1. Dengan properti tersebut, maka kita bisa dengan mudah memprediksi perilaku dari produsen, terutama ketika dia merubah input kaitannya dengan perubahan di dalam output. Demikian video kali ini, semoga membantu dan sampai berjumpa kembali.